Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran dewasa bersama saya, Febrina Oktavinola Kaban, MKAP. Buat mahasiswa yang sekarang masih semester 1 ya, kita memang belum ketemu secara tatap muka, tetapi nanti materi akan saya berikan melalui format di channel YouTube saya. Silahkan tonton dan jangan lupa nanti absensi di kolom komentar nama dan juga nomor induk mahasiswanya ya. Dan satu lagi, buat di situ kondisi sekarang apakah sehat, sakit, apakah jiwanya sehat, fisiknya sakit, atau fisiknya sehat jiwanya sakit ya. Nah, hari ini kita akan belajar motivasi dan faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi, coba siapa kira-kira di sini yang sebenarnya tidak ingin masuk di program studi ilmu keperawatan? Boleh angkat tangan? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman saya bahwasanya sebagian besar mahasiswa, terutama mahasiswa keperawatan, terutama yang laki-laki, mereka itu tidak mau jadi perawat ya. Barangkali image-nya jadi kurang cool, kurang kurang cowok gitu. Padahal sebenarnya image-nya itu salah ya. Perawat-perawat itu ganteng loh, keren gitu. Dan sekarang itu sangat dibutuhkan, lagi hits gitu. Dan peluangnya juga lebih besar, terutama bagi kamu yang mau berkarir di luar negeri. Itu perawat-perawat dari Indonesia itu sangat digemari. Tetapi kekurangannya apa? Nah, nanti kita akan bahas apa kekurangannya ya. Nah, sebagian besar kalau saya tanya itu sekitar 85% tidak mau mengambil program studi ini. Tetapi karena lulusnya di sini, Bu, ya udah saya ambil. Nah, dari sekarang kalian itu tolong pikirin lagi benar-benar, syukuri bahwasanya kalian sudah masuk di program studi ini, jangan disia-siakan ya. Jadi kalau saya sudah masuk di program studi ini berarti saya harus tekun, saya harus rajin, saya harus selesaikan dan harus bertanggung jawab dengan program studi yang kamu ambil. Peluangnya gimana, Bu? Peluangnya sudah pasti besar di masa yang akan datang. Yang penting yakin. Nah, itu intronya ya. Nah, sekarang eh materinya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Jadi ditinjau dari etimologinya, itu motivasi berasal dari bahasa Latin motivus ya, atau motum. Artinya kita menggerakkan atau memindahkan. Nah, jadi dari asal usul kata ini, Lawrence Bagus dalam Kamus Filsafat dia mengartikan motivasi atau motif sebagai dorongan sadar dari suatu tindakan untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia. Jadi motivasi memainkan peran penting dalam menilai tindakan manusia ya. Ibaratnya kalau terjadi misalnya pembunuhan gitu ya, ataupun uh, kejahatan, itu biasanya sering ditanya motifnya apa gitu. Jadi apa latar belakang dari kenapa bisa terjadi kejadian itu, apa yang melatar belakangin, itu bahasa gampangnya. Jadi motivasi bisa diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang bisa menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan ya, baik yang sumbernya dari dalam diri kita atau dari luar. Nah, jadi sama seperti kamu yang sekarang mau belajar di program studi ilmu keperawatan. Ada motivasi internal. Internal itu dari dalam diri, bahwasanya
aku itu mau masuk perawat karena memang aku mau. Tetapi ada juga yang masuk program studi ini barangkali karena dorongan dari lingkungan, biasanya didorong oleh keinginan orang tua. Ya, coba acung dulu tangannya, siapa yang dipaksa-paksa orang tua. Atau ada juga yang dia ngerasa ya udahlah, daripada nggak kuliah, daripada nggak ada kerjaan, daripada aku nganggur di rumah, ya mending aku masuk ini aja juga nggak apa-apa ya. Jadi motivasi banyak sekali. Nah, nanti di materi saya kamu juga akan bisa belajar apa itu sebenarnya klasifikasi motivasi. Jadi berdasarkan asalnya, motivasi itu terdiri atas dua. Yang pertama motif dasar, itu motivasi yang dibawa sejak lahir, dia berhubungan dengan kelangsungan hidup individu dan biasanya hubungannya erat sekali dengan kebutuhan biologis ya, misalnya makan, minum, berhubungan intim, ya aktualisasi diri. Nah, kemudian motivasi yang kedua itu adalah motivasi sekunder. Ya, jadi motivasi yang dipelajari dari lingkungan, misalnya motivasi untuk sopan santun, misalnya bergaul dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi akibat dari motif yang dipelajari secara khusus itu, yang dipelajari kita akan membuat tujuan itu menjadi lebih khusus. Gitu. Yang kedua, motivasi juga bisa digabung menjadi lebih kompleks, artinya bukan motivasi itu bukan hanya terdiri dari satu motif saja, tetapi bisa bercampur antara motivasi primer dan juga motivasi sekunder gitu. Nah, kemudian cara untuk mencapai tujuan bisa berubah jadi tujuan itu sendiri. Jadi stimulus yang baru mampu membangkitkan motivasi. Nah, klasifikasi menurut Woodward, jadi motivasi yang berdasarkan kebutuhan internal dan jasmani, misalnya kamu lapar gitu ya, jadi motivasinya untuk mencari makanan sehingga kelaparanmu itu terpuaskan. Nah, kemudian motif darurat atau emergensi, ini motif yang muncul jika situasi menuntut aktivitas yang cepat dan kuat. Nah, bayangkan misalnya begini, pernah melihat nggak nih, kalau kita secara sadar misalnya melompat atau manjat pagar yang tinggi secara sadar ya, itu pasti kita berpikir nggak akan mampu. Tetapi coba kalau ada anjing misalnya yang ngejar-ngejar dari belakang, tembok setinggi apapun bisa kita lompati atau bisa kita panjat. Nah, ini namanya motif emergensi. Yang ketiga, motif yang objektif. Jadi motif yang diarahkan pada penanganan objek atau manusia yang berada dalam lingkungan secara efektif, misalnya motif untuk melakukan eksplorasi. Bentar saya